Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. eh untuk absen kayaknya tadi saya sudah tapi sudah ada yang infoin belum sebelumnya ke akademik kalau hari ini kuliah. Belum ada, Bu. Soalnya biasanya dari dosen pengampunya. Kemarin saya lupa ya JK atau yang reguler sudah minta bantuin sudah diinfoin sama mahasiswanya. Jadi itu kalau tadi saya baru infoin tadi ternyata sudah nggak bisa. Jadi saya bilang ya udah besok aja dijadwalkan. Jadi besok itu hanya mengambil absen, tapi kan kuliahnya tidak gitu. Atau besok kalian free jam berapa? Ada free atau tidak? Untuk besok ada free atau tidak? Yang free, Bu. Ah? Siang Fisika nih, Bu. farmasi jam 3 sampai jam 4, Ibu. Terus dilanjutkan sama MTK farmasi, Ibu. Jadi yang free-nya jam berapa? Jam 3 sampai jam 4. Jam 3 sampai jam 4 Jam itu fisika farmasi, Ibu. Oh, jam berarti 2 sampai jam 3, Ibu. Oh, jam 2 sampai jam 3. Itu yang kosong ya. Berarti saya minta ke ininya diisi di jam 2 sampai jam 3 gitu ya untuk absennya. Karena ternyata tuh harus harus H-1 banget gitu. Padahal kalau saya pikir kalau mepet berapa jam gitu itu yang nggak bisa. Jadi tadi tuh udah pagi-pagi saya ibu hubungin Bu Aini ternyata memang tidak bisa sama sekali kalau di hari H-nya gitu ya. Jadi maksudnya besok kita Zoom lagi untuk absen ya, Bu? Atau yang Iya. hari ini saja? Yang Zoom untuk absennya. Ya, oke. Atau mau kuliah langsung. Jadi bebas sih kalau apakah mau kuliah atau mau absen saja. Untuk yang berarti kan hari ini tidak ada absennya gitu. Kalau misalnya mau sekalian ini boleh gitu kan mau sekalian ada kuliahnya. Karena saya kan tidak tahu waktu waktu senggang ibu-ibu gitu loh. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai eh, materi yang pertama, kayaknya yang kedua kali ya. Untuk yang ini sebelumnya kan saya hanya menjelaskan secara garis besar saja tentang biologi sel. Nah, kira-kira kenapa sih kita belajar biologi sel? Kira-kira kalau untuk di bidang farmasi, apa ininya? Eh, ke ke kebutuhan buat apa? Apa hubungannya biologi sel di bidang farmasi? Mungkin bisa sharing gitu. Mungkin dari ibu-ibu atau bapak-bapak boleh. Kenapa kita perlu mempelajari biologi sel? Mungkin ada yang bisa berargumen, berikan pandangannya. Biologi sel itu ilmu yang pelajari tentang sel ya. Nah, kenapa sih kita butuh butuh tahu tentang sel gitu loh? Apa kaitannya dengan bidang farmasi? Ada yang bisa? Kan ibu-ibu sudah pada kerja, saya pikir wawasannya pasti luas kan gitu. Kira-kira kalau obat itu kerjanya di mana? Di tubuh, Ibu.
Di tubuh-tubuh itu ada apa? Terdapat sel. Ya kan? Kan nggak mungkin di tubuh itu tidak ada ini selnya. Tubuh itu kan terdiri dari kalau di ini badan kita mau tubuhnya di bagian mana? Kan ada targetnya. Apakah di hati misalnya ataukah di saluran cerna. Jadi bisa di organnya atau di saluran sistem organnya gitu. Nah, kemudian kalau di hati, misalnya di organnya, di mananya gitu. Kan makanya kalau sangat penting kita mengetahui, mempelajari tentang biologi sel, tentang sel, ya. Nah, karena nantinya kita apa obat itu harus ditargetkan kan masuk ke dalam tubuh, di mana tubuh itu terdiri dari sel-sel gitu. Nah, kemudian misalnya, jadi kita bisa tahu bagaimana mekanisme suatu obat itu. Dia akan bekerja di mana. Misalnya, ketika kita memberikan obat antibiotik saja misalnya, maka kita harus tahu antibiotik ini kan untuk membunuh bakteri, ya kan? Berarti orang ini ketika ada pasien dia menderita demam misalnya, berarti satu suspek mungkin bisa karena adanya infeksi bakteri. Perlu dikaji bakterinya itu kan bakteri apa? Bakteri gram positif atau gram negatif. Sehingga kita harus tahu tentang bakteri itu kan sel ya. Sehingga kita harus tahu sel bakteri itu, bakteri gram positif sama gram negatif itu bedanya apa. Kemudian kalau dia menyerang biasanya seperti apa. Kalau mau diberikan antibiotik, berarti kita harus tahu antibiotik yang diberikan nanti kerjanya bagaimana. Apakah dia merusak dinding sel dari bakteri, ataukah mungkin mengganggu sintesis protein, misalnya yang ada dari bakteri, atau obat yang kita berikan harus memiliki apa eh, berkompetisi dengan senyawa yang dihasilkan oleh si bakteri itu. Jadi makanya penting kita tahu tentang biologi sel karena biar kita bisa mengetahui mekanisme pengobatan gitu. Kemudian terkait dengan proses ininya, misalnya obat itu nanti kan akan dimetabolisme. Di metabolismenya di mana? Kalau misalnya di metabolisme di hati itu bagaimana? Nah kan itu juga harus pasti terkait dengan sel gitu. Jadi kita harus tahu apa saja sih sel yang ada di hati itu seperti apa. Nah, itu misalnya. Kemudian kanker misalnya juga. Kanker itu kan pertumbuhan abnormal dari sel ya kan, di mana proses pertumbuhannya melebihi daripada proses kematian sel. Ya, jadi kanker itu kan ketika eh, terjadi ketika sebenarnya kan dalam tubuh kita itu semuanya serba seimbang. Ya, semuanya serba seimbang. Jadi proses pembelahan harus seimbang dengan proses kematian sel. Ya, jadi kalau misalnya terlalu banyak proses pertumbuhan tidak imbang dengan kematian sel, maka itu menyebabkan apa misalnya kanker atau pertumbuhannya lambat tidak seimbang dengan yang matinya kebanyakan yang mati itu juga tidak baik gitu atau kematian sel itu diistilahkan dengan apoptosis. Nah, misalnya seperti ketika kita baru terlahir bayi, bayi itu sebelum dia jadi bayi kan dia ada tahapan-tahapan, ya kan? Nah, tahapan-tahapannya itu coba diperhatikan. Dulu kan jari kita itu tidak terpisah seperti ini kan awalnya. Awalnya tuh di sebelum dia menjadi setelah jadi embrio, sebelum dia menjadi yang bayi itu kan ini nih masih menyatu seperti itu. Nah, lalu terjadilah proses apoptosis sehingga ini dia menjadi membelah gitu. Terus
pertumbuhannya kan tidak selalu tumbuh terus sampai menua kita jari ini kan tidak terus menumbuh panjang-panjang gitu. Hidung kita tidak terus memanjang seperti Pinocchio kan. Nah, itu tuh kenapa? Itu karena kan adanya proses kematian sel atau apoptosis seperti itu. Jadi, setiap proses pertumbuhan harus imbang dengan proses kematian sel. Nah, ketika pada kasus kanker, maka kita juga harus tahu nih gimana siklus sel itu. Jadi, gimana siklus sel yang terjadi pada kanker. Makanya nanti kita akan juga akan mempelajari tentang siklus sel. Kemudian terkait reseptor, misalnya kan obat itu dia bekerja ketika dia mengenali reseptor. Komunikasi apa yang terjadi? Nah, itu juga ada kaitannya dengan biologi sel seperti itu. Jadi banyak hal yang bisa kita explore apa kaitan biologi sel dengan farmasi ya. Jadi jangan sampai apa sih belajar biologi sel gitu kan. Kan ini tentang obat gitu. Sangat terkait dan sangat karena jadi tuh biologi sel itu tuh bukan hanya ilmu dasar tapi peta jalan untuk seluruh praktek kefarmasian ya. Oke, itu hanya baru sekedar ini saja sharing. Sekarang saya mau coba masuk tentang ke biologi sel. Nah, biologi sel dan biologi molekuler, saya nggak tahu, lupa. Kalau kalian tuh mata kuliahnya biologi sel atau biologi molekuler ya? Mata kuliahnya biologi sel atau biologi molekuler? Biologi sel, Ibu. Oh, biologi sel. Oke, sebenarnya kalau sekarang itu lebih dituntut sih sebenarnya lebih ke biologi molekuler. Tapi yang saya akan berikan ini nih masih terkait juga dengan biologi sel. Kalau molekulernya nanti sangat secara apa sih, secara struktur molekulnya itu harus dikaji gitu. Ya, jadi kalau kalau misalnya biologi molekuler maka itu ada ilmu mata kuliah prasyarat untuk ke biologi molekuler. Ada biologi sel, ada kimia dan ada biokimia. Tapi kalau ini adalah mata kuliah biologi sel berarti memang yang paling dasar dulu ya. Jadi kalau untuk di biologi sel berarti kita akan mempelajari tentang apa itu sel dan bagaimana fungsinya. Nah, jadi biologi sel itu ilmu tentang sel. Jadi organel-organel apa saja yang ada pada sel, ya. Ada organel, ada organ. Beda ya. Kalau organel itu benda-benda yang ada di dalam sel. Tapi kalau organ itu kumpulan dari eh, jaringan, sistem jaringan yang memiliki fungsi tertentu, yang memiliki satu fungsi gitu. Nah, di mana eh, bahwa kita tahu tubuh itu pasti tersusun oleh sel. Nanti saya akan tunjukkan bagaimana tingkatan ininya, selulernya. Nah, sel itu ada dua jenis, ada uniseluler dan ada multiseluler. Sebenarnya ada satu lagi non-seluler gitu, yaitu virus ya. Nah, uniseluler berarti dia terdiri dari satu sel. Jadi hanya satu, jadi dia tidak membentuk suatu organ, tidak. Jadi hanya satu sel saja dan multiseluler. Nah, kalau multiseluler ini selnya banyak. Jadi kumpulan dari lebih dari satu sel. Nah, sel itu apa? Sel itu unit terkecil kehidupan, ya. Dari atom jadi molekul paling kecil kan sebenarnya ini adalah atom, ya kan? Atom akan membentuk molekul seperti itu. Nah, kalau sel ini adalah unit terkecil kehidupan. Berdasarkan temuan dari Robert Hooke yang menemukan tentang sel dan dia melakukan pengujian ke sel gabus,
Ternyata dia dari penemuannya itu dia menemukan suatu mikroskop. Mikroskopnya namanya mikroskop elektron. Di mana ketika dia membuat mikroskop elektron itu kemudian melihat ke sel gabus, ternyata dilihatnya bahwa sel itu merupakan tempat yang berongga dan berada kantong yang berisi. Ya, jadi seperti suatu kantong yang ada rongga-rongganya dan ada isi di dalamnya. Itu yang teramati dengan mikroskop elektron. Kemudian terjadi terus berkembang sampai ditemukan SEM, apa jadi mikroskopnya yang lebih ini lagi, lebih canggih lagi, ternyata terlihat bahwa sel itu merupakan suatu wadah di mana di dalam wadah itu terlihat beberapa proses sintesis dari molekul-molekul. Ya, jadi di SEM itu terlihat bahwa ada aktivitas di dalam sel itu. Sementara kalau hanya dengan mikroskop elektron itu hanya terlihat hanya ada suatu kantong yang berisi seperti itu. Itu adalah sel. Nah, kalau biologi molekuler tetap sama mempelajari sel tapi hingga molekul penyusunnya. Nah, ini adalah gambaran dari suatu membran sel ya. Kenapa kita harus mengetahui apa gambaran dari membran sel ini, kenapa harus kita tahu seperti ini? Karena kalau misalnya nanti ketika kita mau memberikan obat yang harus melintasi membran atau hanya di topikal, maka kita harus tahu karakter dari kulit yang ada di topikal itu seperti apa. Nah, karena di kulit itu pasti ada membran. Nah, beberapa bagian dari membran ini, jadi ini adalah gambaran membran kita, membran sel. Ini ada yang, jadi dia seperti kue lapis ya, bukan kue lapis, kue apa ini? Hmm, Sarang Seperti semut, Bu. Bika Ambon ya. Iya, Bu. Nah, kayak Bika Ambon tapi dia berlapis seperti itu. Nah, bagian yang di dalam ini itu sifatnya hidrofobik, artinya dia larut lemak. Nah, kemudian bagian yang di luar ini, di dalam sini dan di luar sini, itu bagiannya bersifat hidrofilik. Jadi, ketika kita akan merancang obat itu misalnya harus diberikan melewati misalnya ke dalam sel apa gitu. Otomatis obat itu harus memiliki kemampuan dia terlarut dalam lemak dan dalam air. Kenapa? Karena dia akan melintasi membran, karena dia harus melewati membran ini. Ya. Nah, jadi harus tahu karakternya. Ini ada hidrofobik dan ini adalah sifatnya hidrofilik. Kemudian di dalam membran ini itu ada protein-protein. Ada protein intrinsik namanya. Kemudian ada protein ekstrinsik. Kemudian ada lagi, nah ini namanya yang bagian ini itu namanya lipid ya, fosfolipid. Fosfolipid bilayer, bilayer kan artinya dua lapis gitu. Nah, kemudian pada bagian permukaan ini itu ada senyawa glukosa yang terikat dengan protein, namanya glikoprotein atau senyawa glukosa yang dia terikat dengan si lipid ini, namanya glikolipid. Ya, kemudian ada protein ekstrinsik. Jadi kalau protein ekstrinsik ini berarti dia fungsinya adalah untuk mengeluarkan senyawa-senyawa atau protein-protein yang nantinya digunakan di luar sel. Makanya jadi proses transportnya itu melalui protein ekstrinsik ini. Nah, ini adalah gambaran dari bentuk membran sel. Nah, kalau misalnya di biologi molekuler, itu tuh harus diketahui nih, protein intrinsik nih, bagaimana jalurnya, seperti itu. Intrinsik, bagaimana dia obat itu bisa dihantarkan ke dalam sel atau keluar sel. Kemudian bagaimana mekanisme misalnya si glikoprotein ini buat apa fungsinya. Nah, itu di dalam biologi molekuler itu akan dikaji lebih dalam lagi. Ya. Oke. Nah, ini kita lanjutkan aja. Nah, ini tadi sudah. Jadi, ini sudah ya. Nah, ini seperti ini sama ya gambarannya tadi.
ada karbohidrat side chains, yaitu glikolipid tadi atau glikoprotein. Jadi bagian sini sifatnya adalah hidrofilik, suka air, jadi obat-obat yang larut dalam air. Kemudian di bagian sini adalah hidrofilik juga, dan bagian dalam sini disebut hidrofobik. Nah, ini ada namanya channel. Channel jadi senyawa-senyawa, ion-ion, garam-garam dari luar itu akan masuk melalui ini. Jadi akan keluar masuk ke dalam atau keluar sel melalui channel yang ada pada protein ini, ya. Nah, ini terkait sejarah kita lewatin saja. Kalau sejarah. Nah, ini adalah perkembangan eh, dari sistem klasifikasi makhluk hidup. Ya, ini mulai dari tahun 1735 yang dipelopori oleh si Linnaeus sampai Ruggiero di 2015 ternyata organisme itu ternyata banyak. Tapi selama ini yang secara garis besar itu yang diketahui hanya yang apa ya, yang dipelajari. Sebenarnya yang ini juga dipelajari si protozoa, tapi yang paling banyak dipelajari itu adalah tentang prokariot sama eukariot. Jadi kalau pada zaman Linnaeus itu ada dua kingdom, yang ada dua klasifikasi, ada yang vegetabilia dan animalia. Jadi dia tidak mengenal bakteri. Jadi pada pada zaman Linnaeus itu tidak tahu bakteri, protista atau amuba atau protozoa. Nah, itu dia tidak mengetahui. Hanya tahu oh ini ada suatu organisme masuk ke dalam tumbuhan atau hewan. Kemudian dilanjutkan oleh Haeckel, dia menemukan satu lagi kingdom, yaitu kelompok dari Protista. Kemudian Chapman itu juga menemukan ada dua, prokariot dan eukariot. Kemudian Copeland ternyata prokariot ini dia mengatakan bukan prokariot tapi monera, seperti itu. Dan seterusnya sampai ke paling banyak itu adalah 8 kingdom, yaitu Eubacteria, Archaebacteria, Archezoa, Protozoa, Clomista, Fungi, Plantae, dan Animal. Di mana bagian-bagian yang ini tuh pada beberapa ini itu dia dikategorikan sebagai eukarya atau eukariot, ya. Jadi secara garis besar saya sebenarnya hanya ada prokariot atau eukariot. Satu lagi ada yang namanya archae, ya. Tapi itu memang tidak banyak dipelajari gitu. Paling umum adalah kita mempelajari prokariot dan eukariot. Karena apa? Karena kalau untuk di farmasi itu saya tidak tahu, saya belum tahu apakah ada penyakit yang disebabkan oleh archae. Karena archae ini dia bentuknya sama seperti bakteri, tapi sistem metabolismenya mengikuti eukariot. Nah, saya belum tahu penyakit yang disebabkan oleh archae gitu. Yang taunya hanya pada dari bakteri gitu. Jadi ini adalah perkembangan dari sistem klasifikasi makhluk hidup. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa secara garis besar itu ada sel prokariot dan ada sel eukariot. Kalau dilihat, ini adalah bentuk satu selnya seperti ini, ya. Kalau ini sel eukariot seperti ini. Nah, kalau kita bisa cek nih antara yang ini dengan ini, kira-kira apa yang sangat berbeda di sini? Kalau bisa, kalau boleh ini. Kalau kalian bisa lihat nih, apa yang berbeda? Oke, dari segi bentuk oke lah gitu. Tapi apa hal yang ketika kalian melihat gambar ini gitu, apa? Kalau prokariot kayaknya sel hewan enggak, Bu? Kalau eukariot sel tumbuhan. Oke. S- Kalau misalnya kalau dilihat dari gambar ini, kalau ini kan kita tidak bisa melihat itu hewan atau tumbuhan gitu kan. Tapi saya ingin kalian melihat dari sisi gambar yang ada gitu.
apa yang bisa eh, apa ya, ditarik kesimpulan atau apa, kalau dulu kan kita belajar mencocokkan atau melihat perbedaan atau persamaan seperti itu. Nah, antara dua ini kira-kira perbedaan apa yang sangat mencolok? Kalau eukariotik itu, Bu, punya inti sel. Kalau prokariotik itu nggak punya. Gimana? Kalau eukariotik itu memiliki inti sel, tapi kalau prokariotik itu nggak ada inti selnya. Oke. Nah, kalau misalnya dilihat dari sini, tahu nggak yang mana inti selnya? Kalau yang eukariotik itu yang di tengah itu bukan, Bu, yang warna kuning. Oke, ya. Itu yang pertama. Jadi memang benar kalau sel eukariot dia inti sel, ada inti sel. Kalau sel prokariot dia tidak ada inti sel atau nukleus. Lalu apalagi yang terlihat di sini? Kira-kira. Kalau dilihat dari dalam, ya, dari bagian dalam ini. Ini kan dalam, jadi kan ini sebenarnya satu sel terus dibuka gitu. Sama seperti ini. Ini satu sel terus dibuka sel itunya tuh sel dalam isi selnya itu dibuka. Nah, kalau terlihat dari apa namanya nih, aksesoris ya, aksesoris yang ada di dalam sel ini, mana yang lebih banyak? Eukariotik, Bu, Ya. karena eukariotik itu lebih kompleks dibanding yang prokariotik. Ya, benar ya. Jadi kita bisa lihat di sini. Ini kan banyak bentuk-bentuk. Ada yang bentuk warna merah, ada yang bentuknya seperti ini, ada yang seperti ini, ada yang seperti ini. Nah, ini kan bukan bukan sembarang tulis gitu. Sementara ini cuma ada yang warna ungu sama yang bulat-bulat saja. Jadi dari sini kita bisa lihat bahwa untuk sel eukariot itu dia memang lebih kompleks isi dalamnya, atau yang tadi dikatakan sebagai organel. Sementara kalau sel prokariot itu lebih sederhana, ya. Ini sederhana. Kemudian kalau tadi dikatakan sel hewan atau sel dan sel tumbuhan, itu keliru. Jadi kalau eukariot, kalau sel prokariot itu yang biasanya ditemukan pada bakteri, ya. Biasanya bakteri itu termasuk ke dalam kelompok prokariotik, ya, atau prokaria, atau bakteria. Kalau eukaria atau eukariotik itu bisa jamur, bisa hewan, bisa tumbuhan. Nah, manusia masuknya yang di mana? Animalia atau apa? Atau ada lagi? Kalau kita masuknya di mana? Prokariot atau eukariot? Eukariot dulu. Ya, kita masuknya ke eukariot ya. Jadi termasuk kelompok yang animalia ya. Nggak ada yang humania itu nggak ada gitu. Jadi yang adanya tuh animalia sama itu tadi yang tumbuhan ya. Nah, ini kok level atau tingkatan dari suatu organisasi seluler. Yang pertama itu terdiri dari sel. Ini adalah sel, misalnya ini sel jaring sel organisme tumbuhan dan ini misalnya animalia. Ini sel sama, jadi antara tumbuhan ataupun hewan itu sama-sama memiliki sel yang kompleks tadi karena dia sama-sama eukariot. Kumpulan dari sel-sel itu nanti akan membentuk suatu jaringan. Ini jaringan, ya, jaringan pada hewan, ini jaringan pada tumbuhan. Misalnya jaringan meristem, jaringan parenkim, jaringan apa lagi gitu, kolenkim gitu. Nah, kumpulan dari jaringan-jaringan, jadi jaringan satu, jaringan dua, kumpulan dari beberapa jaringan yang memiliki suatu fungsi itu akan membentuk suatu yang namanya organ. Misalnya organnya organ daun, organ akar, misalnya gitu, organ batang gitu. Nah, sama kalau pada ini berarti membentuk organ. Organnya ya macam-macam, organnya jantung, mata, seperti itu. Kemudian kumpulan dari organ-organ
itu dia akan membentuk suatu yang namanya sistem organ. Misalnya sistem sistem saluran pernapasan, misalnya sistem pencernaan. Nah, kan sistem pencernaan itu bukan hanya usus kan, mulai dari lambung itu juga masuk ke dalam sistem pencernaan. Usus ke halus, usus besar itu adalah bagian dari pencernaan. Tapi kan organnya berbeda. Lambung dengan usus kan organ yang berbeda, ya. Jadi kumpulan dari organ-organ akan membentuk suatu sistem organ. Nah, dari sistem organ, kumpulan sistem organ itu akan membentuk suatu organisme. Ya, organismenya ya macam-macam, organismenya hewan atau tumbuhan. Jadi ini adalah level dari suatu tingkatan dari suatu organisasi seluler. Makanya terkait dengan yang tadi kan kenapa kita perlu mempelajari biologi sel? Nih, yang dikatakan tubuh, tubuh tuh yang mana? Tubuh, kalau dikatakan tubuh yang mana dalam hal ini gitu. Apakah dia di sistem organ tubuh tuh atau di organnya gitu. Yang pasti mau dia nanti obatnya itu kerja di sistem organ ataupun di organ, tetap dia harus tahu selnya gitu. Nah, ini jadi ini adalah bentuk dari sel prokariot seperti yang gambar di awal tadi. Ini adalah organel-organel dari sel prokariot. Ini ada namanya flagella, yang panjang ini adalah flagella. Ini contohnya si bakteri ya. Entah itu bakteri gram positif atau bakteri gram negatif. Intinya bakteri itu dia hanya satu sel. Jadi dia tidak membentuk organ, sistem organ itu tidak. Jadi hanya satu sel itu saja. Jadi sel itulah dengan sel itu dia melakukan proses pembelahan, kemudian beranak pinak sel itu saja gitu. Nah, jadi sel bakteri itu terdiri dari ada ini namanya flagella. Fungsi dari flagella ini adalah untuk pergerakan. Jadi untuk dia berjalan, bergerak, gerakan dari bakteri itu dia bisa geraknya zigzag atau bisa gerakannya lurus gitu. Seperti kayak sperma ya. Sperma kan punya itu kan sel sperma gitu kan, punya ekor gitu. Nah, itu juga fungsinya untuk bergerak gitu. Kemudian ada pili. Nih, pada bagian permukaan tubuhnya itu ada pili. Nah, pilih ini fungsinya untuk transfer materi genetik. Jadi untuk proses perkawinan seperti itu. Jadi nanti ada pilih ini dengan ada sel yang lain. Nah, nanti itu akan menyatu yang namanya yang disebut dengan konjugasi. Salah satu fungsi dari pilih itu adalah untuk transfer materi genetik atau untuk proses perkawinan. Kemudian, nah ini di dalam sel yang di dalam ini itu ada yang bulat-bulat itu namanya ribosom, ya. Yang bulat-bulat ini ribosom. Fungsi dari ribosom itu adalah untuk sintesis protein, ya. Kemudian ini yang warna ungu itu seperti cacing ini itu adalah kromosom. Di dalam kromosom itu adalah DNA. DNA itu adalah materi genetik ya. Jadi yang semua apa-apa yang bisa menyebabkan si sel ini bisa tumbuh, melakukan metabolisme, itu semuanya berasal dari jadi informasi itu semua itu ada dari DNA ini. Ya, jadi tidak mungkin suatu organisme itu hidup kalau tidak ada DNA-nya. Karena dari DNA inilah nanti yang akan yang akan diubah menjadi suatu protein gitu. Protein ini yang nantinya yang memberi perintah apakah ini akan digunakan untuk proses pembelahan atau apa seperti itu. Jadi materi DNA ini adalah pemberi informasi genetik. Kemudian, nah semua baik itu sitoplasma, baik itu DNA kromosom. Jadi DNA itu dia dikemas, di packing dalam bentuk kromosom gitu. Jadi dia pasti menyatu dengan kromosom. Nah, semua itu baik itu ribosom
ataupun kromosom, itu semuanya itu dia berenang di dalam suatu cairan sel, namanya sitoplasma, ya. Jadi dia mengambang gitu di dalam sitoplasma. Jadi ini, jadi yang di sini ini namanya sitoplasma. Kemudian di sini ada yang namanya membran sel. Nah, membran sel ini untuk membatasi, jadi supaya tidak sesuatu itu tidak bisa keluar, ya. Jadi dia harus dibatasi oleh suatu membran, namanya membran sel. Dan di bagian luar sekali itu ada yang namanya dinding sel, ya. Fungsinya yaitu juga sama, mengatur masuknya molekul-molekul ke dalam sel, gitu. Nah, di dinding sel ini nanti akan ada pori-pori seperti itu. Nah, dinding sel antara organisme prokariot sama eukariot itu berbeda. Nah, jadi beberapa obat itu ada targetnya dia memecah dinding sel. Jadi kalau dinding sel ini dipecah, berarti kan materi genetik yang di dalam ini kan akan keluar. Nah, ketika dia keluar, dia kan berarti si bakteri ini akan lisis. Kalau dia lisis, dia akan mati, gitu. Nah, jadi ada beberapa antibiotik itu dia kerjanya di dinding sel ini atau dia kerjanya di ribosom sini. Jadi proses dia pembentukan sintesis kan ribosom ini untuk mensintesis protein, untuk menghasilkan protein. Jadi proses ini diblok. Proses sintesis protein itu diblok sama antibiotik. Sehingga si bakteri ini tidak bisa menghasilkan protein. Protein pada bakteri buat apa gunanya? Buat pertumbuhannya. Kalau proteinnya tidak dihasilkan, berarti kan bakterinya tidak bisa tumbuh, gitu, ya kan? Kalau proteinnya tidak dihasilkan, berarti tidak bisa tumbuh. Atau bisa juga kerja dari beberapa obat itu dia mengganggu di sini, di DNA-nya. Jadi bisa karena ada pili ini, ya, pili ini kan jadi dari satu organisme si kromosom ini itu nanti bisa dipindahkan. Jadi bisa keluar masuk suatu kromosom baru itu melalui pili ini. Jadi kalau dengan teknologi rekayasa genetik, ya, ini kalau bicara molekuler, itu ada obat yang dia memang dimasukkan ke dalam ini dan nantinya dia akan melakukan proses rekombinan, masuk ke dalam ini, berekombinan. Sementara yang DNA yang kita set, yang kita konstruksi, yang kita buat, itu mungkin nantinya berfungsi untuk mengganggu proses DNA yang ada pada bakteri ini, gitu. Sehingga misalnya bakteri ini dia menghasilkan toksin. Nah, gen pembentuk toksinnya itu yang diblok dengan gen sintetik yang kita bikin, gitu. Kemudian dimasukkan ke dalam sel bakteri ini melalui mekanisme misalnya pili ini, sehingga nanti si bakterinya tidak bisa tumbuh gitu, atau toksinnya tidak dihasilkan. Nah, fungsi toksin buat apa? Sebenarnya kan toksin itu racun. Kenapa bakteri itu menghasilkan racun? Sebenarnya itu untuk supaya dirinya bisa survive gitu. Nah, sementara ketika dia menghasilkan toksin, toksin itu ketika di tubuh malah membuat kita sakit seperti itu. Tapi kalau untuk bakteri itu sendiri, dia menghasilkan toksin, toksin itu ada untuk sebagai perlindungan dirinya gitu. Nah, itu beberapa contoh mekanisme obat untuk pada sel prokariot, ya. Kemudian, nah, kemudian ini sel eukariot. Ini organelnya jauh lebih kompleks. Ada namanya nukleus atau nukleolus. Nah, ini nukleus ya, di dalamnya ada nukleolus ya. Inti sel, kemudian ini nukleolus, anak inti sel. Kemudian di bagian luar, nih yang seperti apa sih ini?
yang berlipat-lipat. Ini namanya badan Golgi. Harusnya ini badan Golgi nih. Ya, ini badan Golgi. Ini yang badan Golgi ya. Ini setahu saya ini badan Golgi itu seperti ini. Retikulum endoplasma nih. Ini adalah retikulum endoplasma. Ya. Nah, ini badan Golgi. Kemudian, jadi retikulum endoplasma itu ada dua. Ada yang namanya kasar, ada yang namanya halus. Kalau yang kasar, dia pasti ada bintil-bintil ini. Yang bulat-bulat ini itu adalah retikulum endoplasma yang mengandung ribosom. Ya. Tapi kalau yang halus seperti yang ini, jadi dia tidak ada ribosomnya. Nah, retikulum endoplasma yang ada ribosomnya ini fungsinya adalah untuk proses sintesis protein. Ya, ribosomnya tempat sintesis protein, tapi protein yang sudah dihasilkan nanti akan dimodifikasi di dalam retikulum endoplasma. Jadi dia saling terkait. Kemudian kalau yang smooth, yang tanpa ada ribosom, biasanya itu untuk sintesis asam lemak atau asam empedu. Ya. Kemudian ini nomor 6 itu adalah aparatus Golgi. Jadi aparatus Golgi ini sama, jadi protein-protein yang dihasilkan dari retikulum endoplasma nanti akan disortir di retikulum di dalam badan Golgi. Disortir untuk kemudian nanti ditransfer ke entahkah itu apakah protein itu dibutuhkan di dalam sel atau harus disekresikan, dikeluarkan gitu. Nah, itu tugasnya mensortir itu adalah di badan Golgi. Atau misalnya protein itu ternyata nantinya harus ada penambahan senyawa karbohidrat atau istilahnya dimodifikasi. Maka prosesnya itu juga terjadi di badan Golgi. Kemudian ada lagi yang namanya mitokondria. Mitokondria itu ini ya. Nah, ini proses untuk menghasilkan ATP atau metabolisme ya, respirasi seperti itu ya. Jadi untuk menghasilkan ATP atau energi itu terjadinya di mitokondria. Kemudian ada vakuola. Vakuola ini sama seperti lisosom nih. Nomor 12 vakuola dan ini jadi sama-sama seperti mangkok. Fungsinya buat apa? Jadi nanti ada ketika misalnya ada sesuatu dari luar gitu, dia akan masuk ke dalam suatu vakuola ini ya untuk kemudian melalui proses yang namanya endositosis atau sesuatu yang dari dalam dari badan Golgi ini mau ditransfer keluar protein yang dari di sini mau ditransfer keluar maka dia akan masuk ke dalam vakuola ini kemudian akan terjadi proses eksositosis sesuatu itu dikeluarkan gitu. Nah, sama seperti lisosom, dia bentuknya juga seperti mangkok, tapi kalau lisosom itu fungsinya untuk jadi protein-protein yang sudah dibikin ternyata salah seperti itu misalnya. Terus harus didegradasi. Maka protein itu masuklah ke dalam ditransfer ke lisosom. Lalu apa yang terjadi di lisosom? Didegradasi, ya, dihancurkan si protein itu sehingga dia sudah tidak berfungsi lagi gitu. Misalnya itu jadi biasanya lisosom itu disebutnya seperti ibaratnya itu seperti tong sampah, ya. Jadi semua yang tidak berguna itu akan masuk ke dalam lisosom. Kemudian ada sentriol. Sentriol ini kaitannya nanti untuk proses pembelahan sel ya. Nah, di dalam inti sel sama seperti pada prokariot itu dia ada kromosom ya. Jadi di sini ada kromosom yang mengandung DNA. Nah, kalau pada organisme eukariot, DNA itu bisa didapat di inti sel dan di mitokondria juga ada. Ya, DNA itu ada di mitokondria dan ada di inti sel.
Nah, itu adalah organel-organel dari sel eukariot. Nah, ini adalah eh, penyusun senyawa penyusun dinding sel pada bakteri. Jadi bakteri itu dia terdiri, ini bentuknya ya, yang bagian luar nih. Aduh, aduh, aduh. Nah, ini adalah peptidoglikan atau disebut dengan peptidoglikan kabel peptidoglikan. Ini adalah peptidoglikan. Jadi eh, peptidoglikan dari sel bakteri itu ini senyawa penyusunnya adalah NAG dan NAM atau N-asetilglukosamin dan N-asetilmuramik asid. Ini adalah suatu senyawa apa asam amino dan asam amino ya. Bukan asam amino, ini N-asetilglukosamin senyawa karbohidrat masalah. Nah, dan ini yang bulat-bulat, jadi antara NAM dengan NAM itu ada suatu asam amino, ya ada suatu peptida. Nah, salah satu target dari obat itu kalau misalnya dia memecah dinding sel, berarti kerjanya itu nanti di sini. Jadi obat itu targetnya bagaimana bisa memutus ikatan peptida yang ada pada sini. Jadi ketika jembatan antara NAM itu diputus, ketika ini diputus, maka peptidoglikan ini tidak akan terbentuk, ya. Jadi kabel ini tidak akan ada ketika asam amino ini diputus, gitu. Nah, sehingga kalau kabel-kabel ini tidak terbentuk, maka isi sel itu akan keluar dan selnya akan pecah dan tidak akan dapat melakukan proses pertumbuhan. Tidak bisa tumbuh gitu. Nah, ini adalah salah satu penyusun dinding sel bakteri. Namanya peptidoglikan. Nah, berbeda dengan archae, kalau kan archae dengan bakteri itu sebenarnya archae itu bentuknya sama. Sama-sama dikategorikan sebagai uniseluler. Dia sama seperti bakteri, tapi dia berbeda dari segi metabolismenya dia mengikuti eukariot. Nah, kalau pada bakteri dia kandungannya peptidoglikan. Kalau pada archaea bukan peptidoglikan namanya pseudomurein. Pseudomurein di mana kalau misalnya taruhlah saya nanti coba saya cari apakah ada penyakit yang disebabkan oleh archaea ini. Kalaulah ada, berarti dia harus bisa memutus ikatan di sini. Ini kan ikatan peptida asam amino. Jadi kalau pada bakteri kan NAM dengan NAG. Kalau pada ini NAG dengan NAT, ya, N-asetil talos aminoronat. Nah, itu jadi ikatannya ini harus diputus. Nah, kalau pada archaea, ikatan ya kan gula kan N-asetilglusamin ini adalah gula. Antara gula ini ada ikatan namanya ikatan beta glikosidik. Nih. Dan sifatnya itu lisosim insensitif. Jadi dia kebal terhadap lisosim. Berbeda dengan peptidoglikan, itu dia sifatnya sensitif ya dengan lisosim. Lisosim itu biasanya ada di air mata. Ya, enzim lisosim itu ada di air mata. Makanya sebenarnya ketika orang menangis itu sebenarnya adalah salah satu eh, untuk membersihkan mata. Karena ketika ada ini maka dia sensitif terhadap lisosim, maka peptidoglikannya itu bisa putus gitu. Nah, kalau pada sel bakteri, sel tumbuhan, ini kandungannya ada pektin, ada hemiselulosa. Ya. Nah, bedanya antara sel tumbuhan sama sel hewan ataupun sel bakteri, dinding sel pada tumbuhan itu sifatnya kaku. Tapi kalau pada manusia itu tidak, ya. Bayangkan kalau misalnya dinding sel kita kaku, maka kita itu kayak robot karena kaku. Begitu juga kalau pada halo. Ya, kalau pada bakteri
itu dia tidak kaku. Kalau pada tumbuhan dia kaku. Makanya pada tumbuhan itu kan dia keras kan, kaku. Karena dinding selnya itu kaku. Nah, ini tadi penyusun peptidoglikan NAG dengan NAM. Kalau pada archaea itu NAG dan NAT. Ininya asam aminonya berbeda, ya. Nah, ini membran sel, ada tadi hidrofilik dan ada hidrofobik. Ini bentuk-bentuknya, ini ada senyawa-senyawa lain yang ada di membran. Fungsi dari membran itu melindungi sel, menjaga keluar masuknya molekul, tempat berlangsungnya oksidasi respirasi, mempertahankan tonisitas sel. Jadi kalau dia ini tidak tonisitasnya tidak baik, maka bisa dibayangkan senyawa-senyawa dari luar itu makan bisa masuk ke dalam atau dari dalam bisa masuk keluar. Kalau di dalam itu terlalu banyak senyawa-senyawa bisa-bisa nanti sel itu menjadi pecah. Nah, untuk menjaga permeabilitasnya itu maka perlu adanya suatu si membran ini. Nah, ini tentang transport mungkin minggu depan kita iniin. Transport, transport apa sih tadi? Transport nutrien. Jadi ada proses transportasi bagaimana senyawa-senyawa masuk dari dalam keluar atau dari luar ke dalam melalui proses yang namanya difusi, kemudian apa difusi terfasilitasi, transport aktif. Nah, itu seperti apa? Minggu depan kita lanjutkan. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Jika tidak, berarti ini kuliahnya sampai jam 9 ya. Terlalu cepat waktunya. Ibu, izin Ibu, untuk besok gimana ya, Bu? Iya, tergantung. Kalau Bikin. misalnya memang mau kuliah, saya kuliah. Kalau misalnya hanya absen, ya udah. Jadi saya bikinkan ininya. Berarti kalau yang kuliah sekarang itu kan kan saya ada utang ya, yang dulu kita absen saja. Berarti saya membayar hutang saya gitu. Bikin, Bu. Kalau misalkan eh, kan ada jam kosong, Bu. Misalnya Ibu masuk, tapi kan harus konfirmasi dulu ya, Bu, ke Iya. prodi terkait perkuliahan. Itu nggak apa-apa ya, Bu. Soalnya kan waktu itu saya nanya sama Kak Prodinya, katanya H-1 sebelum nge-Zoom. Iya. Ya. Heeh. H-1. Makanya saya tanya-tanya, ada waktu kosong nggak besok? Hmm. Kalau misalnya ada kan berarti saya tag nih sekarang malam ini saya bilang ke prodinya gitu. Hmm. Besok tolong di tagin. Tapi kalau misalnya mendadak harusnya ada dosen jam segini tapi nggak jadi gitu. Nah itu kan juga nggak bisa kecuali mungkin bisa kalau saya ada hutang. Kemarin saya hutang berapa kali ya? Saya ada hutang berapa kali ya kemarin absen? Satu kali atau dua kali? Saya lupa. Maksudnya hutang yang sudah absen tapi nggak kuliah gitu loh. Hanya satu, Ibu. Apa? Hanya satu. Hanya satu ya? Kalau satu berarti anggaplah ini gitu kan untuk ininya. Nah, berarti kalau besok kalau misalnya memang ada mau ada kuliah bisa dijadwalkan kayak gini loh. Karena sebenarnya tuh lebih sulit itu adalah membuat absen. Ya kan? Karena absennya itu tidak bisa mendadak. Kalau misalnya kita sudah jadwalkan absen, terus kita nggak jadi nggak kuliah gitu, itu nggak apa-apa. Tapi nanti saya akan ganti di jam lain yang kalian bisa. Tapi ya jadinya kuliahnya nggak absen, absennya yang sebelumnya gitu kan? Karena sebenarnya saya tuh banyak banyak kali utangnya, karena baru 2 kali masuk gitu. Minggu depan insya Allah saya bisa, tapi minggu depan awal Februari saya nggak bisa lagi. Nah, awal Februari itu tanggal, pokoknya tanggal, saya nggak tahu tanggal 1 sampai tanggal 10 itu saya mau, rencananya tuh mau ke Jepang. Jadi saya nggak tahu, ini tanggal 1 teh, hari Selasa. Kita tuh kuliah hari Selasa ya.
Sekarang Jumat. Nah, ya tanggal 2, tanggal 9 berarti saya nggak bisa tuh. Jadi mungkin bisa dicarikan lah jadwal yang ini, yang di luar jadwal hari Selasa gitu. Jadi saya nggak tahu nih karena saya tuh berharap dalam 1 minggu tuh bisa 2 kali absen gitu kan. Tapi sama prodinya waktu itu saya pernah dengar wacana kalau 1 minggu tuh hanya 1 kali. Jadi kalau misalnya bisa 2 kali kan, misalnya nih hari Selasa saya ngajar, hari Jumat saya ngajar gitu loh. Jadi kan dapat 2 kali kan gitu. Tapi nggak tahu sama mm, prodinya boleh atau enggak. Jadi sayang kan kayak 1 minggu ini kan nggak ada absen kan. Saya harapnya besok bisa sih gitu loh. Bisa ngisi absen. Mau kuliah atau ya harapannya sih bisa kuliah. Tapi balik lagi ke ibu-ibu gimana? Bisa nggak kuliah? Ibu izin kalau besok hari Sabtu jam 2 sampai jam 3, Ibu bisa? Saya bisa insya Allah. Jadi gimana? Saya untuk sementara saya buatan jam 2 sampai jam 3 ya. Iya, bisa Ibu. Soalnya nanti kan dilanjutin ada kuliah lagi memang. Jadi pasti bisa. Hmm, Oke. Kemudian, ya udah itu aja dulu. Berarti jam 2 sampai jam 3 ya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Jika tidak, berarti kuliah kita sampai di sini dulu untuk materi berarti baru ke prokariot ya dan beberapa dari eukariot kita. Semoga bisa dipahami. Terima kasih atas perhatiannya. Jika tidak ada yang mau ditanyakan, nanti kita tutup perkuliahan kita sampai di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam 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 warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak wabarakatuh. Ibu. Boleh ya.